itu kami pihak keluarga punya inisiatif kami rapid test. Memang kami harus rapid test karena kami pun bapak ini kami yakin bahwa dia tidak akan terpapar untuk corona. Jadi setelah bapak kubur, dia punya besok pagi, Yanto, saya punya kunyado, dia rapid test pertama. Dia rapid test negatif. Dan dia ini sampai saya pun bapak pulendir saja dia tahan pakai tangan. Keluarga almarhum Samuel Lawe merasa dirugikan dengan disematkannya almarhum sebagai korban COVID. Keluarga almarhum merasa dirugikan dengan dampak penyematan tersebut oleh pihak dokter RSUD Soe tanpa didiagnosa lebih teliti. Keluarga almarhum berasumsi bahwa seharusnya dilakukan pemeriksaan PCR barulah menentukan status almarhum. Menurut keluarga almarhum, sebelum dunia dilanda COVID, almarhum sudah memiliki penyakit komplikasi yaitu sesak napas, jantung, paru-paru dan lambung, dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang selama ini almarhum lakukan, serta beberapa tabung oksigen yang dipakai oleh almarhum selama ini dalam menjalankan rutinitasnya sebagai kepala sekolah. Disematkannya status almarhum sebagai pasien COVID yang meninggal pada 26 Januari 2021, keluarga mengalami gangguan psikologis. Keluarga almarhum juga menerangkan bahwa pihak keluarga tidak mendapatkan bukti tertulis dari pihak rumah sakit. Keluarga hanya diberikan informasi bahwa almarhum terpapar COVID-19. Baik, terima kasih. Jadi untuk dampak sosial yang kami alami sangat besar, di mana status yang ditetapkan kepada almarhum itu untuk kalangan masyarakat sendiri, tetangga sendiri menghindar dari kami. Contoh yang paling kecil saja waktu mau pergi beli lilin. Di saat kita sorong uang saja ada yang mundur sampai 3 langkah, suruh simpan uang di situ. Nah macam kita yang susah masih agak ini ya, kakak. Tapi kalau adik-adik yang masih SMA ini, mereka punya batin kan macam kalau kita ngomong kasar tertekan. Nah dari situ kami pihak keluarga punya inisiatif kami rapid test. Memang kami harus rapid test karena kami pun bapak ini kami yakin bahwa dia tidak akan terpapar untuk corona. Jadi setelah bapak kubur, dia punya besok pagi, Yanto, saya punya kunyado, dia rapid test pertama. Dia rapid test negatif. Dan dia ini sampai saya pun bapak pulendir saja dia tahan pakai tangan. Terus saya sendiri, dia punya besok sore, saya sendiri langsung pergi rapid lagi. Dan saya punya hasil juga negatif. Terus paling saya ini kalau mau kasar, saya tidur saya ngasih bapak. Dia punya aktivitas bawa ke kamar mandi apa saya yang pengen si bapak. Sedangkan bilang kalau corona itu virus kan lewat sentuhan keringat. Nah bapak keringat terus. Itu saya pasti kalau corona bahaya sekali. Saya punya kecil umur 2 tahun. Bapak sementara sekarang saja dia tidur dengan bapak dan sampai hari dia sehat. Cucu sekian banyak yang masih kecil, dia punya imun tubuh berapa kuat, semua sehat. Setelah itu kemudian saya punya kakak 2 orang lagi pergi rapid, dan saya punya perempuan lagi dan semua negatif. Jadi kami yakin bahwa kami punya bapak ini meninggal bukan karena COVID tapi penyakit bawaan dari tahun 2006. Bapak tahun 2006 masuk puskesmas Niki-Niki, pasti ada riwayat di sana kalau mereka catat 2006 itu masuk nafas sesa karena memang waktu pemadat rokok 2006. Terus 2014 itu bapak periksa di Jogja di rumah sakit Panti Rapi Jogja. 2015 di rumah sakit Internasional Karyadi Semarang. 2017 kembali lagi ke Jogja di rumah sakit Bethesda. 2018 rumah sakit Mitra Keluarga, itu bapak koma selama 14 hari. Dia koma selama 14 hari karena gangguan pernafasan. Tapi karena ada perawatan bapak sembuh dan pulang. Jadi sebelum corona ini bapak memang punya penyakit yaitu. Nah dari situ kami keluarga yang kami mau untuk ke depan, yang kami mau itu kalau bisa untuk mungkin ada pasien lain, orang-orang lain yang ke rumah sakit umum Soe,
Yang pertama itu kami butuh penanganan, bukan surat pernyataan. Saya punya bapak sampai di situ itu yang pertama itu cuman mereka suntik satu suntikan, oksigen saja kami kasih pakai bapak dari sini kok. Mereka suntik satu suntikan terus langsung datang tanya, sekarang harus rapid test. Karena kami yakin setelah rapid pasti ada perawatan. Ternyata setelah rapid kami belum lihat hasil saja, langsung bawa saudara kami surat pernyataan. Surat pernyataan yang dimana itu surat pernyataan itu, jika pasien dirawat dalam 3 jam dan meninggal dunia maka itu dinyatakan COVID, walaupun belum ada hasil yang pasti. Nah, saya punya bapak ini tes PCR saya tidak ada, tes saya tidak ada, terus mendadak langsung keluar itu stigma-stigma yang tidak jelas itu. Nah, untuk kami keluarga kami harapan, saya mau ke orang lain ke sana jangan dibuat seperti itu. Kasihan ke depan nanti bagaimana, terakhir masyarakat takut ke rumah sakit nanti. Oke. Terus yang kami butuhkan itu kalau bisa bapak-bapak yang omong saya punya bapak ini, kalau bisa tolong klarifikasi itu, karena dampak sosial yang terjadi ini sangat besar. Misalnya mereka bilang kami punya bapak, seharusnya sampai hari ini mereka harus standby di sini. Mereka datang semprot itu barang, tidak, kami semprot sendiri, kami punya rumah. Selama dari bapak meninggal terus sampai dengan saat ini tanggal 12, bapak meninggal tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal sekarang hari ini tanggal 12 Februari, kami satu keluarga sehat dan orang-orang yang melayat pun dari keluarga sehat semua, tidak ada satu orang pun yang sakit. Kami sehat semua. Jadi intinya kami dari pihak keluarga yang kami butuhkan itu klarifikasi dari pemerintah. Karena yang tadi saya bilang kembali di awal, dampak yang terjadi karena status yang mereka berikan itu betul-betul buat kami keluarga ini istilahnya dikucilkan. Ya. Bisa-bisa kami ini juga bisa ada yang sakit dan mati lagi karena istilahnya jangan kami beli beras saja orang tidak kasih lagi. Karena semua orang takut dengan status yang mereka bilang itu. Terus untuk yang paling C ini, untuk jubir COVID, Bapak punya pernyataan di Fox NTT itu salah. Tolong klarifikasi. Tidak ada pengumpulan dalam jam 3, orang semua datang itu jam 5 pagi, jam 6. Terus tim COVID, tim gugus tugas itu datang ke sini jam 4 sore. Bukan dari pagi sudah di sini. Itu semua itu pembohongan publik itu. Itu semua pembohongan publik. Saksi ada sampai sekitar 100-an orang. Lihat mereka datang jam 4 sore. Sedangkan di media mereka klaim bahwa dari pagi tim Satgas COVID sudah ada di rumah duka. Padahal itu semua itu bohong itu. Jadi kami minta kalau tolong klarifikasiin. Dari Kota Dingin, Inyo Faot melaporkan untuk Metro Timor.